Shalom, selamat pagi. Terpuji-pujilah Tuhan Allah yang maha baik, yang terus menuntun, menjaga, memelihara kita, sehingga dengan pertolongan Tuhan, pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang, yang ditulis oleh hamba Tuhan, Nyonya Ellen G. White. Semoga kita semuanya bisa tetap sehat, kuat, diberkati, dan terus berada di dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan pekabaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, pada pagi hari ini ya Tuhan kami siap merenungkan pekabaran firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, tolong tuntun kami menurut kuasa Roh Suci Tuhan, sehingga kami bisa mengerti lebih dalam akan firman-Mu dan dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Wakil-Wakil Juru Selamat. Ayat intinya diambil dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Tuhan pada hari Ia melawat mereka. Keterangannya, Tuhan mengharapkan mereka yang memakai nama Kristus supaya mewakili Dia. Mereka harus menjadi orang-orang yang disucikan, dimurnikan, umat yang kudus, yang menyampaikan terang kepada semua orang yang berhubungan dengan mereka. Para pengikut Kristus harus bercerai dari dunia dalam prinsip-prinsip dan niat, tetapi mereka tidak boleh mengasingkan diri dari dunia. Dengan tetap juru selamat bergaul dengan manusia, bukan untuk mendorong mereka dalam hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi untuk mengangkat dan mengagungkan mereka. Aku menguduskan diriku, katanya mengumumkan, supaya mereka pun dikuduskan. Yohanes 17 ayat yang ke-19. Begitulah orang Kristen harus tinggal di antara manusia, supaya nikmatnya kasih ilahi menjadi seperti garam yang memelihara dunia dari kejahatan. Kuasa kehidupan yang lebih tinggi, lebih kudus, dan lebih mulia adalah keperluan kita yang besar. Dunia sedang mengawasi untuk melihat buah apakah yang akan muncul pada orang-orang yang mengaku Kristen. Kesan yang disenangi atau tidak disenangi pada agama Alkitab dengan tetap dibuat di dalam pikiran semua orang kepada siapa kita harus melakukannya. Tuhan dan malaikat-malaikat pun sedang memperhatikan. Tuhan merindukan umatnya supaya menunjukkan oleh kehidupan mereka keuntungan kekristenan atas keduniawian, supaya menunjukkan bahwa mereka sedang bekerja pada kedudukan yang tinggi dan suci. Ia rindu untuk melihat mereka menunjukkan bahwa kebenaran yang telah mereka terima menjadikan mereka anak-anak Raja Surgawi. Ia rindu menjadikan mereka saluran yang olehnya ia dapat mencurahkan kasih dan rahmat-Nya yang berlimpah-limpah. Kristus sedang menunggu dengan penuh kerinduan pernyataan terhadap dirinya sendiri dalam gerejanya. Bila mana tabiat juru selamat akan dihasilkan dalam diri umatnya dengan sempurna, maka ia akan datang menjemput miliknya sendiri. Adalah menjadi kesempatan setiap orang Kristen, bukan saja menantikan tetapi melekaskan kedatangan Tuhan. Sekiranya semua yang mengaku namanya mengeluarkan buah kepada kemuliaannya, maka betapa cepatnya seluruh dunia akan ditaburi dengan benih Injil. Dengan segera penuaian besar terakhir akan disabit dan Kristus akan datang. Wakil-wakil juru selamat. Seluruh umat-umat Tuhan yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, kita adalah wakil-wakil Kristus. Kita adalah wakil-wakil Juru Selamat kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam perkataan, perbuatan, dunia melihat kita. Bukan cuma dunia, tetapi Tuhan dan malaikat-malaikatnya pun melihat apakah benar
pengakuan saya sesuai dengan perkataan dan perbuatan saya. Karena kenapa? Dari buahnya akan kelihatan apakah kita berpihak kepada Tuhan atau menentang Tuhan. Dengan jelas pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan, umat-umat Tuhan bukan saja menunggu kedatangan Kristus yang kedua kali, tetapi seharusnya melekaskan kedatangan Tuhan dengan menyampaikan Injil kabar baik itu kepada tetangga, sahabat, rekan kita, bahkan siapa saja yang kita jumpai, untuk mempersiapkan diri kita, keluarga kita, jemaat, bahkan sahabat-sahabat kita siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Adalah doa dan harapan kita bersama. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, pada pagi hari ini ya Tuhan kami bersyukur atas pekabaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Kiranya kami semua terus mengingat dan menghidupkan dalam perkataan perbuatan kami, bahwa kami adalah wakil-wakil juru selamat, menjadi saksi, menjadi alat Tuhan, menuntun jiwa-jiwa datang lebih dekat kepadamu. Tolong mampukan kami ya Tuhan dengan kuat kuasa Roh Suci Tuhan, agar kami bisa dimampukan lebih peka akan kehendak Tuhan, kami dapat menghidupkan agenda-Mu dalam kehidupan kami. Kami bisa siap menerima roh hujan akhir, dan kiranya meterai Allah yang hidup menjadi bagian kehidupan kami. Terlebih khusus dalam setiap perjuangan iman yang Kau izinkan kami alami. Bantu kami untuk terus berserah dan terus mengandalkan Engkau. Jadilah menurut apa yang Kau pandang baik, bukan kehendak kami ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang, Tuhan Yesus